Bayangkan sebuah kaum yang hidup makmur di negeri yang subur, memiliki rumah-rumah megah yang dipahat langsung dari gunung batu, kekayaan melimpah, dan kekuatan yang membuat mereka merasa tak terkalahkan. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu kesalahan besar yang mereka lakukan. Mereka melupakan Allah yang telah memberikan semua nikmat tersebut. Inilah awal dari kisah Nabi Soleh AS, seorang nabi yang diutus untuk memberi peringatan kepada kaumnya yang dikenal sebagai kaum Samud. Kaum Samud hidup di wilayah yang kini dikenal sebagai Al-Hijr, sebuah daerah dengan pegunungan batu yang kokoh. Mereka sangat pandai memahat gunung menjadi rumah yang indah dan kuat. Keahlian itu membuat mereka bangga dan merasa bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan mereka. Mereka hidup dalam kemewahan dan kekuatan, tetapi perlahan hati mereka menjadi keras dan sombong. Mereka mulai menyembah berhala dan melupakan Allah. Melihat keadaan kaumnya yang semakin jauh dari kebenaran, Allah mengutus Nabi Soleh dari kalangan mereka sendiri. Nabi Soleh dikenal sebagai orang yang jujur, bijaksana, dan dihormati oleh masyarakatnya. Sejak muda ia dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak yang baik, sehingga banyak orang mempercayainya. Namun, ketika Allah memberinya tugas untuk menyampaikan dakwah, semuanya mulai berubah. Nabi Soleh berdiri di hadapan kaumnya dan mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah semata, serta meninggalkan berhala yang mereka agungkan. Ia mengingatkan bahwa semua kekayaan, kekuatan, dan kehidupan yang mereka miliki adalah karunia dari Allah dan bisa diambil kembali kapan saja. Tetapi, dakwah Nabi Soleh tidak langsung diterima dengan baik. Banyak dari kaum Samud justru merasa terganggu dengan peringatan tersebut. Mereka yang dahulu menghormati Nabi Soleh mulai meragukan dan mengejeknya. Sebagian berkata bahwa Nabi Soleh hanyalah orang biasa yang tidak pantas memberi nasihat kepada mereka. Kesombongan dan keangkuhan mulai menutup hati mereka dari kebenaran. Meskipun begitu, Nabi Soleh tidak pernah menyerah. Dengan penuh kesabaran, ia terus mengingatkan kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Ia memperingatkan bahwa jika mereka tetap menolak dan terus menyekutukan Allah, maka akan datang hari di mana mereka menyesali perbuatannya. Namun pada saat itu, kaum Samud merasa mereka terlalu kuat untuk dihancurkan. Mereka tidak menyadari bahwa peringatan Nabi Soleh bukanlah ancaman kosong, melainkan sebuah rahmat agar mereka terselamatkan dari kehancuran yang besar. Kisah ini menjadi awal dari sebuah peristiwa luar biasa yang akan mengguncang kaum Samud dan menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah para nabi. Setelah sekian lama berdakwah, Nabi Saleh AS terus mengajak kaumnya yang dikenal sebagai kaum Tamud untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan berhala yang mereka agungkan. Namun, sebagian besar dari mereka tetap menolak. Kesombongan membuat hati mereka tertutup dari kebenaran. Mereka merasa bahwa kekuatan, kekayaan, dan kemampuan mereka memahat gunung menjadi rumah-rumah yang megah adalah bukti bahwa mereka adalah kaum yang tidak akan pernah hancur. Bahkan sebagian dari pemimpin mereka mulai menantang Nabi Saleh dengan kata-kata yang penuh ejekan. Mereka berkata bahwa jika benar ia adalah utusan Allah, maka ia harus menunjukkan sebuah tanda yang luar biasa sebagai bukti kebenarannya. Mereka tidak hanya meminta mukjizat biasa, tetapi sebuah permintaan yang menurut mereka mustahil terjadi. Dengan penuh kesombongan, mereka menunjuk sebuah batu besar di hadapan mereka dan berkata bahwa jika Nabi Saleh benar-benar seorang nabi, maka ia harus mampu menghadirkan seekor unta betina besar yang keluar dari batu tersebut dalam keadaan hidup. Permintaan itu mereka sampaikan bukan karena ingin beriman, tetapi lebih sebagai cara untuk mempermalukan Nabi Saleh di depan banyak orang. Mereka mengira tidak mungkin hal itu terjadi. Nabi Saleh mendengar permintaan tersebut dengan tenang. Ia tahu bahwa mukjizat hanya dapat terjadi dengan izin Allah. Dengan penuh keyakinan, ia berdoa kepada Allah agar menunjukkan tanda kekuasaannya kepada kaum Tamud. Lalu terjadilah sesuatu yang luar biasa. Dengan izin Allah, batu besar yang mereka tunjuk mulai terbelah di hadapan banyak orang. Dari dalam batu itu, keluar seekor unta betina yang besar, sehat, dan sangat indah. Peristiwa itu membuat banyak orang terkejut dan takjub. Mukjizat tersebut menjadi bukti nyata bahwa Nabi Soleh benar-benar seorang utusan Allah. Unta itu kemudian dikenal sebagai unta mukjizat Nabi Soleh, sebuah tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada kaum Samud agar mereka mau beriman. Nabi Soleh kemudian menyampaikan pesan penting kepada kaumnya. Ia mengatakan bahwa unta itu adalah tanda dari Allah dan mereka tidak boleh menyakitinya.
Unta tersebut harus dibiarkan hidup dengan damai dan minum dari sumber air yang ada secara bergantian dengan penduduk Samud. Jika mereka melanggar dan menyakiti unta itu, maka akan datang azab yang sangat besar. Sebagian kecil dari kaum Samud mulai percaya dan beriman setelah menyaksikan mukjizat tersebut. Namun banyak juga yang tetap keras kepala. Meskipun mereka telah melihat sendiri tanda kekuasaan Allah, kesombongan masih menutup hati mereka. Tanpa mereka sadari, keputusan yang akan mereka ambil terhadap unta mukjizat itu akan menentukan nasib seluruh kaum Samud di masa depan. Setelah mukjizat besar itu terjadi dan seekor unta keluar dari batu dengan izin Allah, Nabi Soleh AS kembali mengingatkan kaumnya tentang pesan yang sangat penting. Ia berkata kepada kaum Samud bahwa unta tersebut adalah tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada mereka. Unta itu bukanlah hewan biasa, melainkan mukjizat yang harus mereka jaga dan hormati. Nabi Soleh pun menetapkan sebuah aturan yang harus mereka patuhi bersama. Ia menjelaskan bahwa sumber air yang ada di negeri mereka harus digunakan secara bergantian. Pada hari tertentu, unta mukjizat itu akan datang untuk minum dari sumber air tersebut, dan pada hari lainnya kaum Samud boleh menggunakan air itu untuk kebutuhan mereka dan ternak-ternak mereka. Aturan ini sebenarnya sangat adil, karena air masih cukup bagi semua makhluk. Namun bagi sebagian pemimpin kaum Samud yang sombong, aturan ini terasa seperti sebuah penghinaan. Mereka tidak suka melihat seekor unta mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Selain itu, kehadiran unta mukjizat tersebut membuat semakin banyak orang mulai percaya kepada dakwah Nabi Soleh. Hal ini membuat para pemimpin yang keras kepala merasa takut kehilangan pengaruh dan kekuasaan mereka. Perlahan-lahan, rasa iri dan kebencian terhadap unta mukjizat itu mulai tumbuh di hati mereka. Setiap kali unta itu datang ke sumber air, masyarakat melihat sendiri bagaimana hewan tersebut minum dengan tenang dan kemudian memberikan susu yang sangat banyak hingga cukup untuk banyak orang. Bagi mereka yang beriman, peristiwa ini semakin menguatkan keyakinan bahwa mukjizat tersebut benar-benar berasal dari Allah. Namun bagi orang-orang yang masih keras hati, semua itu justru menimbulkan kemarahan. Mereka mulai berbisik satu sama lain, merencanakan sesuatu yang buruk. Mereka berkata bahwa jika unta itu terus dibiarkan hidup, maka pengaruh Nabi Soleh akan semakin besar dan banyak orang akan mengikuti ajarannya. Karena itulah beberapa orang yang paling keras dan sombong di antara mereka mulai menyusun rencana jahat. Mereka ingin menghilangkan unta mukjizat itu agar dakwah Nabi Soleh berhenti dan kekuasaan mereka tetap terjaga. Rencana tersebut semakin lama semakin matang, dan mereka mencari seseorang yang cukup berani untuk melaksanakan perbuatan kejam itu. Di tengah malam yang sunyi, ketika banyak orang tidak menyadari apa yang akan terjadi, mereka mulai bergerak untuk menjalankan rencana yang akan mengubah nasib kaum Samud selamanya. Tanpa mereka sadari, tindakan yang mereka lakukan terhadap unta mukjizat itu bukan hanya sebuah kejahatan, tetapi juga sebuah keputusan yang akan membawa azab besar dari Allah kepada seluruh kaum yang telah menolak peringatan Nabi Soleh. malam yang sunyi menjadi saksi ketika rencana jahat itu akhirnya dijalankan. Beberapa orang yang paling keras hati di antara kaum Samud telah sepakat untuk mengakhiri keberadaan unta mukjizat yang selama ini menjadi tanda kebenaran Nabi Soleh AS. Mereka tidak lagi memikirkan peringatan yang telah disampaikan berkali-kali oleh Nabi Soleh. Kesombongan telah menutup hati mereka sepenuhnya. Salah seorang dari mereka yang dikenal paling berani dan keras, akhirnya maju untuk melaksanakan rencana tersebut. Dengan penuh kebencian, ia mendekati unta mukjizat yang saat itu sedang berada di sekitar sumber air. Tanpa rasa takut kepada Allah, ia melukai unta itu hingga akhirnya unta tersebut mati. Peristiwa itu mengejutkan sebagian masyarakat, terutama orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Soleh. Mereka merasa sedih dan takut, karena mereka tahu bahwa Nabi Soleh telah memperingatkan bahwa menyakiti unta itu akan membawa azab yang besar. Namun bagi orang-orang yang sombong, kematian unta itu justru dianggap sebagai kemenangan. Mereka bahkan mengejek Nabi Soleh dan berkata bahwa jika benar ancaman azab itu nyata, maka biarlah azab itu datang sekarang juga. Ketika kabar tersebut sampai kepada Nabi Soleh, beliau sangat sedih melihat kaumnya telah melakukan pelanggaran besar terhadap tanda kekuasaan Allah. Dengan penuh kesabaran ia kembali memperingatkan mereka. Nabi Soleh mengatakan bahwa setelah mereka membunuh unta mukjizat itu, mereka hanya memiliki waktu 3 hari sebelum azab.
Allah datang. Peringatan itu bukan sekadar ancaman, tetapi sebuah kesempatan terakhir bagi mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Namun sekali lagi, sebagian besar kaum Samud menolak untuk percaya. Mereka bahkan semakin mengejek Nabi Saleh dan merasa bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Hari pertama berlalu dengan penuh kegelisahan bagi orang-orang yang beriman, sementara orang-orang yang sombong masih hidup seperti biasa. Pada hari kedua, tanda-tanda mulai muncul dan membuat sebagian orang mulai merasa takut. Namun kesombongan masih membuat banyak dari mereka tetap tidak mau bertaubat. Hari ketiga pun tiba, dan suasana di negeri Tsamud menjadi semakin mencekam. Tanpa mereka sadari, waktu yang tersisa semakin sedikit, dan janji Allah tentang azab bagi kaum yang durhaka sudah semakin dekat. Hari ketiga yang diperingatkan oleh Nabi Soleh akhirnya tiba. Suasana di negeri kaum Tsamud terasa berbeda dari biasanya. Orang-orang yang beriman mulai merasa cemas, karena mereka tahu bahwa peringatan Nabi Soleh bukanlah sesuatu yang sia-sia. Sementara itu, sebagian besar kaum Tsamud yang masih keras hati tetap bersikap sombong dan menganggap semua peringatan itu hanyalah kata-kata kosong. Mereka masih menjalani kehidupan seperti biasa, seolah tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Namun tanda-tanda mulai terlihat. Wajah-wajah mereka berubah warna dari hari ke hari, seperti yang telah diperingatkan oleh Nabi Soleh sebelumnya. Hal itu membuat sebagian dari mereka mulai merasa takut. Tetapi kesombongan masih menahan mereka untuk mengakui kesalahan. Mereka tetap menolak untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Pada saat yang sama, Nabi Soleh bersama orang-orang yang beriman telah meninggalkan negeri itu atas perintah Allah, karena mereka tahu bahwa azab besar akan segera datang. Tidak lama setelah itu, terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan. Tiba-tiba bumi berguncang dengan sangat dahsyat, disertai suara petir yang menggelegar dari langit. Guncangan itu begitu kuat hingga membuat rumah-rumah yang dipahat di gunung tidak mampu melindungi mereka. Dalam sekejap, kaum Tsamud yang sombong itu tidak mampu menyelamatkan diri mereka. Mereka yang dahulu merasa paling kuat, akhirnya tidak berdaya menghadapi kekuasaan Allah. Negeri yang dulu penuh kemewahan dan kebanggaan, berubah menjadi sunyi dan hancur. Tidak ada lagi suara kesombongan. Tidak ada lagi ejekan terhadap Nabi Soleh. Semuanya telah berakhir dengan kehancuran yang dahsyat. Peristiwa itu menjadi pelajaran besar bagi umat manusia sepanjang zaman. Kisah kaum Tsamud mengajarkan bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran dapat membawa kehancuran, tidak peduli seberapa kuat atau kaya seseorang. Sementara itu, Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut. Mereka menjadi saksi bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada orang-orang yang beriman dan bersabar. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap peringatan dari para nabi adalah bentuk kasih sayang Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Karena itu, marilah kita mengambil hikmah dari kisah ini, memperkuat iman, dan selalu mengingat bahwa kekuasaan Allah jauh lebih besar dari segala kekuatan yang dimiliki manusia. Setelah kehancuran besar yang menimpa kaum Tsamud, Nabi Soleh AS bersama orang-orang yang beriman menyaksikan bagaimana negeri yang dahulu penuh kemewahan, kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan hancur. Rumah-rumah megah yang dipahat dari gunung, yang dahulu menjadi kebanggaan kaum Tsamud, kini tidak lagi dihuni. Tidak ada lagi suara kehidupan di sana. Hanya sisa-sisa peradaban yang menjadi bukti bahwa kesombongan manusia tidak pernah mampu melawan kekuasaan Allah. Nabi Soleh memandang negeri itu dengan penuh kesedihan. Ia bukan merasa senang atas kehancuran kaumnya, karena selama bertahun-tahun, ia telah berusaha dengan sabar mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Ia telah memberikan peringatan, menunjukkan mukjizat, dan mengingatkan mereka berkali-kali tentang bahaya kesombongan dan penyembahan berhala. Namun sebagian besar dari mereka tetap menolak dan memilih jalan yang membawa mereka kepada kehancuran. Dengan hati yang berat, Nabi Soleh berkata kepada bekas kaumnya bahwa ia telah menyampaikan amanah dari Allah dengan sebaik-baiknya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat tersebut. Peristiwa ini kemudian menjadi pelajaran besar bagi generasi setelahnya. Banyak orang yang datang melihat sisa-sisa negeri Tsamud dan merenungkan apa yang telah terjadi. Tempat itu menjadi pengingat bahwa kemajuan, kekuatan, dan kekayaan
tidak akan berarti jika manusia melupakan Allah dan hidup dalam kesombongan. Kisah Nabi Sholeh juga mengajarkan bahwa kesabaran dalam menyampaikan kebenaran adalah sifat penting bagi setiap orang yang beriman. Meskipun menghadapi penolakan, ejekan, dan bahkan ancaman dari kaumnya sendiri, Nabi Sholeh tidak pernah berhenti berdakwah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ia tetap berusaha mengingatkan mereka hingga saat terakhir. Dari kisah ini, kita juga belajar bahwa mujizat yang diberikan kepada para nabi adalah tanda kekuasaan Allah yang seharusnya membuat manusia semakin beriman. Namun, jika hati seseorang telah tertutup oleh kesombongan, bahkan mujizat yang nyata pun tidak mampu mengubah keyakinannya. Oleh karena itu, kisah Nabi Sholeh dan kaum Tsamud bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga peringatan bagi manusia di setiap zaman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, tidak sombong dengan kekuatan atau kekayaan yang dimiliki, serta selalu mendengarkan nasihat dan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Karena pada akhirnya, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia. Kisah Nabi Sholeh AS dan kaum Tsamud akhirnya menjadi salah satu pelajaran besar dalam sejarah umat manusia. Sebuah kaum yang dahulu dikenal kuat, kaya, dan memiliki kemampuan luar biasa memahat gunung menjadi rumah yang kokoh, pada akhirnya tidak mampu menyelamatkan diri dari azab Allah ketika mereka memilih kesombongan dan menolak kebenaran. Peradaban yang begitu megah itu runtuh hanya dalam sekejap, meninggalkan jejak sejarah yang menjadi peringatan bagi generasi setelahnya. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan, kekayaan, dan kecerdasan tidak akan berarti jika manusia melupakan Allah. Kesombongan adalah salah satu sifat yang paling berbahaya, karena dapat menutup hati seseorang dari kebenaran, meskipun bukti sudah terlihat dengan jelas di depan mata. Kaum Tsamud telah melihat mukjizat unta yang keluar dari batu, sebuah tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Namun sebagian besar dari mereka tetap memilih untuk menolak dan bahkan melakukan kejahatan besar dengan membunuh unta tersebut. Dari peristiwa itu kita belajar bahwa setiap peringatan dari para nabi adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar sebelum datangnya hukuman. Namun jika manusia terus menolak dan tetap berada dalam kesombongan, maka penyesalan akan datang ketika semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Nabi Sholeh dan orang-orang yang beriman menjadi contoh tentang kesabaran, keteguhan iman, dan ketaatan kepada Allah. Mereka tetap percaya kepada janji Allah meskipun menghadapi ejekan dan penolakan dari kaumnya sendiri. Pada akhirnya, Allah menyelamatkan mereka dari azab yang menimpa kaum yang durhaka. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua, agar selalu rendah hati, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, dan tidak pernah meremehkan peringatan yang datang kepada kita. Semoga dari kisah Nabi Sholeh ini, kita dapat mengambil hikmah dan menjadikannya sebagai pengingat untuk selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari kisah para nabi yang penuh hikmah.